Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Alisa di sini. Jadi kali ini kita akan mempelajari biologi yaitu bab pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Mari kita mulai. Oke, sebelum kita mulai ke subbab pertumbuhan dan perkembangan di tumbuhan dan hewan, kita mulai dulu dari yang paling umum, yaitu apa sih pertumbuhan dan perkembangan, ya? Pertama, kita mulai dari pertumbuhan dulu ya. Pertumbuhan adalah proses perubahan dan pertambahan ukuran akibat adanya pembelahan dan pembesaran sel. Ini. Sehingga menyebabkan pertambahan volume, massa, maupun tinggi suatu organisme. Ciri dari pertumbuhan yaitu bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan bersifat kuantitatif atau dapat diukur seperti panjang, volume, dan berat. Contoh, misal berat badan yaitu 50 kilogram itu kan terukur ya. Kemudian tinggi tubuh terukur 163 cm begitu. Nah, untuk irreversible ini apa maksudnya, Kak? Jadi, pertumbuhan itu kan pertambahan massa. Berarti contohnya kalian dari balita menuju remaja itu kan mengalami pertambahan massa dan juga besar. Kemudian bisa tidak remaja balik ke balita? Tentu saja tidak bisa kan? Ini yang dimaksud dengan irreversible, tidak dapat balik. Gitu. Sedangkan untuk perkembangan, apa itu perkembangan? Kalau perkembangan lebih ke proses pendewasaan atau pematangan sel-selnya. Oke, akibat perubahan struktur dan fungsi gitu. Dan kalau perkembangan ini bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur, tidak seperti pertumbuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah matangnya atau aktifnya sistem reproduksi pada manusia, dan kita dapat berkembang biak. Saat kita masih balita, tentu kita tidak aktifnya sistem reproduksi kita kan, tetapi setelah kita remaja, kita mengalami menstruasi dan juga mimpi basah, maka sistem reproduksi aktif, dan itulah yang disebut sebagai perkembangan, pematangan, gitu. Oke, next. Sekarang kita masuk ke subbab proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dulu ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dimulai dari perkecambahan biji. Oke, semua itu dimulai dari biji ya. Maka kita harus mempelajari dulu struktur biji ini apa aja sih gitu. Nah, biji itu kan ada dua macam, yaitu biji dikotil atau berkeping dua dan biji monokotil yang berkeping satu. Jadi antara biji dikotil dan monokotil tuh memiliki beberapa perbedaan. Yaitu yang pertama ya, si dikotil itu hanya memiliki kotiledon, di mana kotiledon di dikotil itu fungsinya adalah untuk sebagai cadangan makanan utama. Sedangkan kalau di jagung ada kotiledon dan ada endosperm. Jadi ada dua. Di mana kotiledonnya itu nanti untuk penyerapan makanan, sedangkan endospermnya ini yang untuk cadangan makanan di tumbuhan monokotil gitu. Kalau struktur yang lainnya gimana? Nah, yang lainnya sama ya, pastinya punya embrio dalamnya, kemudian punya kulit biji atau disebut testa, ada yang namanya radikula, ini adalah akar lembaga, ini adalah calon akar ya, dan makanya dia ada di bawah nih, ini, dan ini di bawah ya, tuh. Kemudian ada kaulikulus. Kaulikulus itu batang lembaga dan ini terbagi menjadi dua. Ada yang hipokotil dan epikotil. Hipo itu yang bagian bawahnya ini, sedangkan epi itu bagian atas yang dekat dengan plumula atau bakal daun atau daun lembaga. Di sini juga sama ya. Ada epikotilnya, tuh ada hipokotil juga. Nah, kemudian di sini kalau di monokotil ada struktur tambahan yaitu ada koleoriza di mana koleoriza ini yang melindungi radikula gitu. Sedangkan koleoptilnya itu melindungi epikotil gitu ya. Oke, next ya. Itu struktur biji. Oh ya, kemudian kita mulai dari perkecambahan bijinya di sebelah sini ya. Jadi perkecambahan biji itu dimulai dengan adanya imbibisi air.
Nah, imbibisi air atau proses masuknya air ke dalam biji. Hal ini menyebabkan akan dihasilkannya hormon. Namanya hormon apa? Hormon giberelin. Setelah itu, giberelin ini akan merangsang terbentuknya atau diproduksinya enzim. Enzim apakah itu? Enzim amilase. Nah, amilase fungsinya apa? Udah pada tahu kan? Untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian nanti akan diubah lagi ke glukosa. Kemudian nanti menjadi energi. Nah, ini ya, energi ini yang digunakan untuk selanjutnya yaitu perkecambahan biji alias sebagai energi awal untuk dimulainya perkecambahan. Begitu. Jadi air ini penting ya di perkecambahan dan hormon yang berperan juga adalah si giberelin ini, ingat-ingat. Kemudian sekarang kita masuk ke tipe perkecambahan. Jadi biji ini punya dua tipe perkecambahan, yaitu hipogeal dan epigeal. Apa sih bedanya? Kalau hipogeal itu seperti namanya hipo di bagian bawah, artinya, oh ya sebentar, kita harus tahu dulu ya, tipe perkecambahan biji ini dilihat berdasarkan apa? Berdasarkan letak kotiledonnya, teman-teman. Untuk hipogel, letak kotiledon itu tetap berada di dalam tanah atau ada di bawah. Lihat gambar di sebelah sini ya, ini hipogel. Di sini ada radikula ya, udah pasti hipokotil, kemudian ada plumulanya, ada epikotil juga. Dan di sini ya, ini adalah kotiledon. Lihat kotiledonnya, walaupun sudah terjadi perkecambahan dan naiknya epikotil, kotiledon tetap di bawah tanah. Ini adalah tipe perkecambahan hipogel. Dan hipogel ini terjadi pada tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, kacang kapri gitu. Kemudian yang epigel itu kebalikannya hipogel ya teman-teman. Apa itu? Kalau epigel, kotiledonnya itu tidak stay di dalam tanah, tetapi naik ke atas, ke permukaan ini. Sehingga tuh, kelihatan ya, kotiledonnya ada di atas, naiknya bersamaan dengan hipokotil dan juga epikotil. Dan epigel ini ada di tumbuhan dikotil seperti melon, kacang hijau, kacang tanah, dan masih banyak lagi gitu. Jadi paham ya perbedaan hipogel dan epigel. Hipo di bawah kotiledonnya, epi itu kotiledonnya ada di atas gitu. Sip, setelah terjadinya perkecambahan biji dan munculnya daun pertama gitu ya, akan terjadi pertumbuhan lanjutan nih pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan primer. Primer itu adalah pertumbuhan, yaitu pertambahan panjang. Kalau pertambahan panjang biasanya letaknya di ujung-ujung, ujung akar, ujung batang. Di sini udah ada gambar ya, ini adalah gambar ujung batang atau tunas, dan yang bawahnya ini adalah ujung akar. Kedua-duanya memiliki tiga zonasi pertumbuhan, yaitu ada zona pembelahan, ya, itu biasanya di ujung nih di meristem apikalnya di sini berarti, dan yang ini di bawah ya meristem apikal nih. Nih. Kemudian ada zona pemanjangan atau dia punya nama lain zona elongasi. Di sini terjadinya pemanjangan sel sehingga bertambahlah panjang atau tinggi suatu tumbuhan. Dan yang terakhir, zona pendewasaan atau diferensiasi nama lainnya ya, adalah zona di mana selnya itu terspesialisasi menjadi suatu jaringan yang permanen dan memiliki fungsi khusus gitu. Nah, setelah pertambahan panjang dilanjut dengan pertumbuhan yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Sekunder itu adalah pertambahan besar atau lebar dari suatu tanaman gitu ya. Dan ini biasanya tuh terdapat di zona lateral atau di samping-samping tumbuhan. Apa sih contohnya? Yaitu kambium.
Bagi tumbuhan yang memiliki kambium, maka akan terjadi pertambahan lebar yang sangat pesat, begitu ya. Karena kambium ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada kambium vaskuler dan kambium gabus. Yang kedua-duanya itu bisa menambah diameter batang, tapi terutama yang dapat menambah secara signifikan itu adalah kambium vaskuler. Karena kambium vaskuler ini memperbesar diameter dengan pembentukan silem sekunder. Nah, itu ke dalam, menuju ke dalam. Jadi semakin tebal ke dalam, itu menghasilkan silem sekunder. Dan semakin keluar menghasilkan floem sekunder, begitu. Nah, silem dan floem sekunder yang kalian tahu ini akan membentuk yang disebut sebagai lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini nanti berguna untuk menentukan usia dari tumbuhan, gitu. Dengan cara menghitung si lingkaran tahunnya. Oke. Sekarang kambium yang kedua adalah kambium gabus atau velogen. Kambium ini gunanya untuk menghasilkan periderm ya atau lapisan kulit kayu yang dapat menghasilkan atau menggantikan epidermis yang rusak gitu. Nah, sebenarnya ya, periderm ini kalau bisa dibagi dua juga. Kalau ke arah luar, sama kayak silem dan floem sekunder tadi ya, eh, itu namanya veloderm. Kalau ke arah dalam, velum gitu. Oke, itu ya. Oh, sebentar. Dia sebentar. Ini ada kesalahan tulisan ini dalam, sorry. Ini dalam, ke dalam itu jadi velodrome. Kalau keluar jadi velum. Ya, oke. Ini velum gitu ya. Velum luar, velodrome ke dalam. Tuh ya, jangan sampai kebalik ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, lanjutannya apa sih? Yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada faktor internal atau dari dalam tumbuhan itu sendiri ya. Itu sudah pasti ada gen dan juga hormon. Dua itu aja. Gen itu adalah faktor pewarisan sifat tentu saja dari induknya. Sedangkan hormon itu memang yang terdapat dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Hormon pada tumbuhan disebut juga sebagai fitohormon. Ya, hormon pada tumbuhan, fitohormon. Ada berapa sih fitohormon? Itu ada 7. Ada auksin yang pertama ya. Auksin ini yang biasanya membantu pertumbuhan panjang karena dia ada di ujung batang dan akar. Dia memicu pertambahan panjang gitu. Nah, yang kedua, sitokinin. Peran utamanya dia itu menghambat penuaan atau senescence atau menghambat kematian ya dan pengguguran daun. Kemudian dia juga merangsang perkembangan selnya. Oke. Yang ketiga ada giberelin. Tadi ingat ya, giberelin tuh yang pertama. Dia itu utamanya membantu perkecambahan. Kemudian dia juga bisa membantu partenokarpi, ini typo ya. Partenokarpi itu pembentukan buah tanpa biji, gitu. Yang keempat ada asam absisat. Kalau asam absisat ini dia yang fungsinya itu menghambat, gitu. Menghambat apa? Pembelahan sel, kemudian dia juga malah membantu dormansi atau masa istirahatnya biji, dan membantu pengguguran daun atau pengguguran daun itu biasa disebut sebagai absisi, makanya dia disebut asam absisat. Contoh absisi itu apa? Yaitu pohon jati daunnya meranggas, itu contohnya absisi ya. Kemudian yang kelima ada etilen. Etilen ini disebut juga gas etilen karena dia berbentuk gas, di mana dia ini berperan dalam merangsang apa sih? Yaitu merangsang pematangan atau pemasakan buah gitu ya. Next. Oke, yang selanjutnya ada asam traumalin. Jadi asam traumalin ini yang akan membantu penyembuhan luka pada tanaman apabila tanaman tersebut
mengalami luka, misalnya kena pisau oleh kita itu kan dirusak, ditebang dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kalin. Kalin ini berguna untuk membantu pembentukan organ atau disebutnya sebagai organogenesis. Kalin dibagi jadi 4 ya, yaitu ada rizokalin, sesuai namanya itu membentuk akar, kaulo itu membentuk batang, filo membentuk daun, dan yang terakhir anto membentuk bunga. Untuk anto bisa juga disebut sebagai florigen ya, sering disebutnya gitu. Yang kedua yaitu kita masuk ke faktor eksternal atau faktor luar, di mana faktor luar ini berperan penting juga ya, yaitu ada cahaya, air, kelembapan, nutrisi. Nutrisi itu artinya zat-zat hara yang didapatkan tumbuhan, kemudian suhu dan pH tanah. Itu ya dengan fungsinya masing-masing ini. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk yang tumbuhan ini sudah selesai, dan sekarang kita coba ke contoh soal mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lihat ya. Di sini sudah terdapat data dari hari pertama hingga hari ke-8 pertumbuhan panjang suatu tumbuhan. Dan diberikan 3 perlakuan suhu yang berbeda. Pertanyaannya adalah kita ditanya dan disuruh menyimpulkan simpulan yang tepat dari data yang ada. Kita kupas dari yang A ya. Yang A, kecamba pada suhu 5 tidak dapat bertahan hidup. Mari kita lihat. Kecaba pada suhu 5 di hari pertama panjangnya 1. Di hari terakhir panjangnya 4. Artinya dia bertumbuh dong. Berarti yang pernyataan A salah. Dia tetap tumbuh walau pertumbuhannya memang sangat-sangat tidak signifikan gitu. Yang B, pertumbuhan kecamba pada suhu 30 lebih cepat daripada yang 15. Coba kita cek. Kalau dilihat secara perbandingan memang pertumbuhan panjangnya lebih cepat yang 30. Oke, kita keep dulu, takut ada jawaban yang lebih tepat ya. Yang C, suhu 30 adalah suhu optimum untuk proses perkecambahan. Mari kita lihat bandingannya berarti yang 5 dan 15. Kalau kita lihat, memang dari ketiga suhu ini, yang menghasilkan tanaman paling tinggi itu adalah yang 30 ya. Bahkan dia di akhirnya sampai 63 mm. Oke, ini juga kita keep. Yang D, suhu mempengaruhi proses perkecambahan. Ya, betul. Tapi ini terlalu umum ya. Jadi tidak kita pilih. Dan yang terakhir, mulai hari ke-8 proses perkecambahan berhenti. Hmm, tidak ya. Ini masih bertumbuh ya mereka di hari ke-8. Berarti kurang tepat. Jawabannya itu antara B dan C. Tapi untuk yang mencakup semuanya dan dapat dijadikan simpulan itu lebih ke yang C ya. Karena di sini memang betul menunjukkan bahwa 30 derajat Celcius itu menunjukkan dia adalah suhu yang paling optimum di antara keduanya. Betul dia juga memang lebih cepat daripada yang 15 derajat, tapi dia juga lebih cepat dari yang 5 derajat Celcius. Oke, gitu ya. Next. Oke, sekarang kita masuk ke subbab yang selanjutnya yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kalau yang ini pertumbuhan dan perkembangan hewan tuh secara umum ya dibagi jadi 2, yaitu saat fase embrionik, artinya itu adalah fase di dalam kandungan ya dari zigot sampai jadi embrio. Nah, untuk embrionik dulu ya kita mulai. Apa sih yang terjadi jika manusia mengalami fertilisasi antara sperma, ya ini sperma dan sel telur? Maka mereka akan menghasilkan zigot. Betul. Zigot ini 2N karena spermanya N, ovumnya N. Jadi zigot itu masih 2N. Ya. Begitu. Kemudian zigot berkembang jadi morula yang merupakan 64 buah sel dan dia jadi mirip seperti anggur ya. Bentuknya, anggur yang bergerombol kayak gini. Nah, kemudian morula akan berkembang menjadi blastula yang masih seperti anggur, cuman dia memiliki rongga ini. Rongganya disebut sebagai blastosom. Maka blastula ini sering disebut sebagai bola berongga. Ya, sebentar. Oke, close.
bola berongga ya. Kemudian si blastula yang disebut bola berongga ini akan berkembang jadi gastrula. Gastrula ini adalah zigot yang sudah berkembang jadi embrio dan mengalami invaginasi. Namanya invaginasi itu perlekukan gini dan akhirnya dia menempel ke endometrium atau dinding rahim kita ya. Nah, gini ya, gastrula mengalami implantasi dan invaginasi. Implantasi itu perlekatan zigot ya pada endometrium dan invaginasi itu pembentukan atau perlekukan membentuk arkenteron. Apa sih arkenteron? Nah, arkenteron itu adalah saluran pencernaan ya. Jadi dia itu ada dua macam. Ada yang memulainya dari mulut dan terbentuk hingga ke anus. Ada yang mulai terbentuknya tuh dari anus dulu terus menuju ke mulut ke atas gitu. Perbedaannya terdapat pada film-film tertentu. Kalau yang dari mulut ke anus, namanya itu protostomia, dan filmnya itu porifera, koelen, platyhelminthes, nemathelminthes, annelida, arthropoda, dan moluska. Sedangkan yang kebalikannya, dari anus dulu nih, baru menuju ke mulut, itu hanya ada di echinodermata dan chordata saja. Nah, setelah pembentukan arkenteron ini atau saluran pencernaan tadi, maka nanti akan terbentuk juga lapisan embrioniknya alias lapisan yang akan menjadi organ-organ tubuh pada suatu organisme. Nah, lapisan embrionik itu ada dua macam. Ada yang diploblastik. Diploblastik itu artinya hanya dua lapisan saja. Kalau triplo itu tiga. Dua apa aja? Ini, duanya itu ectoderm dan endoderm ini ya. Sedangkan kalau tiga, ketambahan satu, yaitu ada mesodermnya. Jadi ekto, meso, dan endoderm. Nah, kita sebagai manusia ini adalah triploblastik. Jadi kita terdiri dari tiga lapisan embrionik. Gitu. Sekarang itu kan tadi kita sudah penjelasan yang fase embrionik ya. Sekarang tuh fase pasca embrionik alias setelah jadi embrio tuh jadi apa sih? Nah, kalau sudah jadi embrio kan akan terbentuk organ ya hingga menjadi bentukan organisme utuh. Nah, ini nama prosesnya adalah organogenesis atau pembentukan organ. Pembentukan organnya dari mana? Dari lapisan embrionik tadi. Di sini saya kasih contoh yang manusia ya. Manusia kan triploblastik, yaitu ectoderm, endoderm, dan mesoderm. Di sini akan saya jelaskan, si ectoderm itu akan menjadi apa sih? Jadi ectoderm itu yang terluar, dia itu akan menjadi sistem saraf pusat dan perifer, epidermis, rambut, kuku, kemudian enamel gigi, dan kelenjar hipofisis gitu. Sedangkan endoderm itu lapisan terdalam ya, di mana dia ini akan menjadi sistem sistem pencernaan, kelenjar tiroid, kemudian organ hati, paru-paru, pankreas, dan beberapa organ reproduksi pada manusia. Sedangkan yang mesoderm, dia ini di bagian tengah ya. Dia ini akan menjadi otot, tulang, kemudian beberapa alat reproduksi lain, dan juga ada alat peredaran darah dan ekskresi. Gitu. Jadi, tiga lapisan ini akan berkembang menjadi kita yang utuh ini. Gitu. Setelah melalui berbagai fase organogenesis tadi, yaitu dari trimester pertama, kedua, ketiga kalau hamil, akan terbentuk organisme utuh seperti kita. Dan kita dapat dilahirkan dalam keadaan yaitu sudah berkembang secara maksimal gitu ya. Oke. Nah, sekarang eh, Kakak akan memberikan beberapa hormon yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan ya. Utamanya itu yang sering disebut-sebut lah, yaitu ada hormon juvenil. Nah, hormon juvenil ini tapi di insekta ya atau serangga, di mana dia ini dapat mengontrol perkembangan insekta dan dapat mengatur fisiologis seperti metamorfosis. Metamorfosis itu kan proses menuju kedewasaan kan dengan perubahan bentuk biasanya. Nah, si juvenil ini dia itu akan menghambat metamorfosis karena dia itu akan mempertahankan bentuk tetapnya. Contoh,
Kalau misalnya ada daur hidup kupu-kupu ya, itu kan tadinya larva, harusnya kan berubah jadi pupa dong. Si juvenil ini lebih ke mempertahankan fase larvanya supaya tidak menjadi pupa. Makanya kita bisa bilang kalau dia ini menghambat metamorfosis gitu. Sedangkan ada hormon yang selanjutnya yaitu ecdison. Kalau yang ini kebalikannya, dia mempercepat proses metamorfosis ya. Karena dia ini kan mengatur pergantian kulit atau ekdisis. Nah, dari fase larva yang ulat gitu ya, kemudian untuk menjadi pupa yaitu kepompong, itu kan melalui fase pergantian kulit dong dari si larvanya atau si ulatnya ini ya. Itu dibantu oleh si Ekdison. Makanya Ekdison bisa kita sebut itu yang memicu terjadinya metamorfosis dari step satu ke step selanjutnya. Tuh. Itu yang sering disebut ya. Kemudian ada satu lagi, ini di manusia, ada hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Di sini biasanya hanya terdetek pada perempuan yang mengalami kehamilan gitu. Jadi ini yang bisa mendetek juga kalau seseorang tuh hamil. Dan hormon HCG fungsinya itu menjaga kehamilan dan perkembangan janin pada manusia. Begitu. Oke, jadi materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan itu sampai sini, teman-teman. Kalau gitu, mungkin aku cukupkan ya. Semoga materi ini membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.